Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, di hari yang mulia pada Jumat yang dijuluki sebagai Sayyidul Ayyam, marilah kita bersyukur atas nikmat tak terhitung dari Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan kesehatan. Melalui ini kami mengajak dan berwasiat khususnya kepada diri saya dan kepada para jamaah untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga dan melaksanakan semua perintah, dan pada saat yang sama kita tinggalkan aneka macam larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, pada suatu ketika nanti manusia akan menghadapi suasana yang sangat mencekam dan menakutkan. Di saat itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kelak pada hari kiamat, jarak antara matahari dan manusia sangat dekat, sehingga yang dirasakan adalah kepanasan luar biasa. Air keringat mereka bercucuran mengalir, tidak hanya membasahi sekujur tubuh, namun bisa sampai membanjiri tubuh masing-masing sesuai dengan amal masing-masing saat hidup di dunia. Ada yang membanjiri seorang setinggi mata kaki, tapi tidak sedikit juga yang sampai menenggelamkan mereka. Hal tersebut dikarenakan amal kejelekan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Pada situasi demikian, ada beberapa golongan yang memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang menakutkan tersebut. Siapa saja mereka? Tidak lain adalah mereka yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Artinya, ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di dalam naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1. Pemimpin yang adil, 2. Pemuda yang tumbuh dan beribadah atau mengabdi kepada Allah, 3. Seseorang yang hatinya tergantung di dalam masjid ketika ia berada di luar masjid hingga ia kembali ke masjid, 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, 5. Seseorang yang berzikir atau ingat Allah dalam kesunyian lalu kedua matanya mengalirkan air mata, 6. Seseorang laki-laki yang digoda oleh perempuan berkedudukan tinggi, berlimpah harta, cantik jelita, lalu laki-laki itu menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan 7. Seseorang yang merahasiakan amalnya sehingga seolah tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadirin rahimakumullah, dengan keterbatasan waktu saya tidak dapat menguraikan satu persatu tentang 7 golongan di atas, tapi kami hanya ingin sedikit memfokuskan kepada golongan ketiga saja, yaitu golongan pemuda yang hidupnya tumbuh dan berkembang untuk selalu beribadah, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, di hari kiamat kelak Allah akan memberikan apresiasi yang besar kepada para pemuda yang tekun beribadah. Kenapa? Karena banyak pemuda biasanya memang selalu cenderung rawan menjauh dari hal-hal positif yang bersifat mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari mereka mengabdi atau mengikuti kesenangan hawa nafsunya itu sendiri. Hadirin, menjadi pemuda rajin beribadah yang kelak akan memperoleh naungan dari Allah Subhanahu wa taala tentu tidak mudah. Perlu tekad yang kuat dan didasari dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beribadahnya menjadi lifestyle atau hobi, yaitu kesenangan yang pada gilirannya merasa menjadi kebutuhan. Jika seorang hamba dalam pengabdiannya kepada Allah merasa sebagai kebutuhan, maka kebutuhan hidupnya di dunia akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah ada makhluk yang melata di atas bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Hadirin yang berbahagia,
Pemuda yang hidupnya tumbuh untuk beribadah sekaligus juga mempunyai kewajiban menjadi pemuda yang berakhlak mulia, rendah hati, tidak sombong, dan tidak serampangan, tidak mudah tersulut kemarahannya, jujur dan tidak suka bohong, bisa dipercaya tentunya, tidak khianat, rajin, tidak menjadi pemuda yang pemalas, suka penolong. Dengan demikian, jika ada pemuda ahli ibadah dan kehidupan kesehariannya bagus, Allah akan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya ketika ia mati kelak pada saat orang sedunia dikumpulkan menjadi satu dari generasi Nabi Adam hingga orang yang lahir besok saat mendekati kiamat, semua berkumpul dalam hidup-hidup yang agung. Pada saat tidak ada ruangan naungan sama sekali, semua merasakan panas yang sangat terik. Pemuda yang ahli ibadah tadi mempunyai prioritas dari Allah. Ia akan mendapatkan naungan sehingga ia tidak kepanasan. Pemuda itu adalah pemuda yang rajin beribadah dan sudah barang tentu sikap dan perilakunya baik terhadap sesama. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita termasuk di dalam 7 golongan tadi yang kelak kita akan mendapatkan naungan dan perlindungan Allah di padang mahsyar kelak. Semoga Allah menjauhkan lingkungan kita dari pemuda yang suka mabuk-mabukan, suka berjudi, berpacaran, membawa wanita yang bukan mahramnya ke sana kemari. Semoga diselamatkan mereka, pintaskan menjadi remaja yang dekat kepada Allah, dekat kepada masjid. Semoga mereka segera mendapatkan hidayah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.